Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafal Trisyakif Al-Ghifari. Saya dari Universitas Nusa Putra, jurusan Teknik Informatika dan kelas TI 24B. Di sini saya akan mempraktekkan bagaimana caranya membuat sebuah kabel LAN. Untuk contohnya sendiri, ini adalah contoh yang sudah jadi. Ini adalah contoh kabel LAN-nya. Dan mari kita mulai ke alat dan bahannya dulu. Pertama yang kita butuhkan adalah ini kabel UTP. Kabel UTP yang saya gunakan ini adalah tipe Cat 5e. Yang kedua adalah item kecil ini namanya konektor, yang dimana nanti akan dipasang di masing-masing ujung dari kabel LAN-nya, kabel UTP-nya. Yang saya pakai ini adalah konektor RJ45. Lanjut ke item ketiga, yaitu tang crimping. Ini dia. Ini adalah tang crimping. Kegunaannya adalah untuk menjepit si konektor ini ke ujung kabel UTP-nya untuk menjepit dengan kuat biar dia nggak gampang copot. Lalu semisal di tang crimping kalian tidak ada bilah pisaunya atau silet yang terpasangnya seperti ini, seperti tang crimping saya sarankan untuk menambah alat, yaitu yang pertama ada cutter. Kegunaannya untuk memotong bagian karet luar ini, karet luar kabel UTP-nya. Lalu yang kedua, mungkin kalian membutuhkan tang untuk merapihkan, memotong rapih bagian kabel dalam dari kabel UTP ini. Selain tang crimping, saya juga akan menggunakan ini namanya kabel LAN tester. Kabel tester ini gunanya untuk menguji apakah kabel LAN-nya berfungsi atau tidak, berfungsi dengan baik atau tidak. Di sini itu untuk RJ45 yang konektor yang saya pakai, dan RJ11 yang tidak saya pakai. Ini adalah port untuk RJ11 dan ini RJ45. Diujinya dari layer-layer ini, yang dimana jika semuanya terpenuhi dari 1 sampai sini, itu tandanya kabelannya bisa berfungsi. Karena laptop saya tidak punya port LAN-nya tersendiri, dan kabel OTG yang saya miliki juga tidak ada built-in port LAN-nya juga. Jadi sangat disayangkan saya tidak bisa mengetes kabel LAN yang saya buat di laptop saya sendiri. Segitu saja untuk alat dan bahannya. Mari kita mulai dan lanjutkan ke step pertama. Step pertama kita bisa mulai dari memotong kabel luarnya ini, karet luarnya dari kabel OTP-nya ini. Kalau bisa potong agak panjang untuk memudahkan kalian ketika proses scrambling, memisah-misah kabel bagian dalamnya itu. Contohnya pada gambar yang di sini. Itu terlihat ada beberapa jenis lagi, di beberapa jenis kabel kecil di dalamnya yang nanti akan dipisah. Itu sebagai gambarannya aja. Jadi untuk memudahkan, usahakan potong agak lebih panjang. Di sini kalian bisa menggunakan cutter jika tidak ada opsi di tang crimpingnya, jika tidak ada bilah pisaunya. Ini agak sedikit sulit. Nah, ini dia. Ini bagian luarnya, bagian karetnya sudah terpotong. Ini dia. Bisa kita lihat di dalamnya ada kabel-kabel kecil
dengan warna masing-masing yang perlu kita scramble atau kita pisah-pisahkan. Di sini juga harus teliti karena masing-masing warna ada varian putihnya juga. Yang dimana contohnya di sini ada putih hijau. Yang jelas ini akan penting nantinya. Yang kedua ada putih coklat. Yang ketiga ada putih oranye. Dan yang terakhir ada putih biru. Jadi nantinya akan ada 8 kabel kecil yang harus dipisahkan seperti ini. Di sini saya akan merapihkannya dulu agar enak untuk nantinya akan disusun. Di sini saya akan menggunakan straight cable. Jadi saya akan menggunakan urutan oranye lalu putih putih oranye lalu oranye, putih hijau lalu biru, putih biru lalu hijau, dan terakhir putih coklat lalu coklat. Di sini saya akan berusaha sebisa saya untuk merapihkan kabel-kabel ini. Biru sudah, ini oranye, ini coklat harus dipisahkan, dan ini hijau, ini harus dipisahkan juga dan kita rapihkan. Ini sesuai tadi yang saya bilang, dimana warnanya ini cukup penting. Straight cable itu kita mulai dari putih oranye ini, kita pisahkan ke bagian kanan untuk sekarang. Lalu kita lanjut dengan oranye. Setelah putih oranye dan oranye, kita lanjut ke putih hijau yang ini. Kita tarik ke bagian kanan ini. Kita dekatkan dengan si oranye ini. Nah, kita lanjutkan dengan warna biru. Setelahnya gimana? Ini dia biru. Kita membuat ini. Setelah biru dilanjutkan dengan putih biru. Sekali lagi ini urutan untuk straight cable. Biru lalu putih biru. Maaf, ini agak-agak sulit. Putih biru, waduh, sebentar. Nah, setelah putih biru kita lanjut ke hijau, lalu putih coklat, dan terakhir coklat, sampai nanti akhirnya akan jadi seperti ini. Maaf, sebentar. Nah, kurang lebihnya seperti ini. Saya rapikan dulu. Ini dia putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau. Ini masih agak bengkok sedikit. Lalu putih coklat. Sini kita bisa potong secara rata. Kalau tidak ada, lagi-lagi kalau tidak ada bilah pisaunya, kalian bisa menggunakan cutter. Maksud saya tang untuk memotong bagian dalam ini. Kita paskan bagian ujung ini di bagian sini untuk memastikan setiap kabel ini
pas mentok di bagian ujung konektornya. Oke, sebentar, akan saya usahakan. Ini masih kurang rapi ya. Sip. Ini dia, masih kurang rapi. Bagian PR-nya emang ada di bagian sini, dimana kalian harus merapihkan si kabel-kabel ini, yang tentu tidak akan mudah, apalagi punya tangan yang cukup besar. Tapi mari kita potong. Nah, sepertinya belum terpotong sempurna. Kita potong sekali lagi. Saya salah menggunakan bilah pisau. Mohon maaf. Nah, ini dia hasilnya. Putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, dan putih coklat. Setelah dipotong seperti ini, kita bisa lanjutkan untuk memasang konektornya seperti ini. Pastikan dari bagian bawah sini, yang oranye itu ada di bagian sebelah kanan. Dimulai dari oranye ini ada di sebelah kanan, dan di sebelah kirinya itu adalah yang warna coklat. Kita coba. Nggak apa-apa, paksain aja. Kalau bisa sampai mentok, karena nanti akan dijepit menggunakan tang krimping. Ini udah sampai mentok sepertinya, atau belum? Kemungkinan belum ya, karena saya potongnya terlalu pendek kemungkinan. Jadi akan saya potong lagi sedikit ini di bagian sini. Sekitar segini aja. Maaf, ini dipotong segini aja agar si bagian kabel dalamnya bisa mentok sempurna masuk ke dalam konektor. Saya tadi motongnya agak kependekan. Nah, ini dia. Ini dia. Aduh, jadi berantakan lagi. Biar saya rapihkan lagi. Sebentar. Gimana? Wait. Putih oranye, lalu dilanjut ke putih hijau, biru, dan seperti ini. Kita coba pasang lagi di konektornya. Wait, ini agak-agak sulit ya. Gitu, begini. Nah, sebagian ininya udah masuk dengan sempurna sampai ujung mentok. Dan begitu kita bisa lanjut untuk menjepit si kabelan ini dengan konektornya menggunakan tang krimping. Ya, tadi agak-agak sedikit kesusahan di bagian situ, tapi nggak apa-apa.
Kita pasang dulu ke sini, pastikan sampai mentok ya, terus tekan sekuat-kuatnya untuk menjepit si kabelan ini. Nah, ini dia. Ini kalau benar masangnya bakal kuat. Kalau ditarik pun nggak akan semudah itu copot. Sebenarnya masih ada alat lain yang bisa bikin ini jadi lebih kuat lagi, cuman lebih durable lagi. Cuman saya nggak beli, jadi ya seadanya aja kayak gini. Jadi kalau dilihat dari bawah itu yang kanan, putih kanan itu ada di sebelah putih kanan, putih oranye itu ada di sebelah kanan, dan bagian putih coklatnya itu ada di sebelah kiri. Tapi kalau dilihat dari bagian atas yang ada klipnya itu kebalikannya aja. Si warna oranye ada di kiri, warna coklat ada di kanan. Sesuai dari urutan yang udah saya katakan tadi. Setelah satu bagian selesai, kita ke bagian selanjutnya. Kebetulan yang ini sudah dipotong sebelumnya saat trial and error di awal, dan ini buat yang tadi hasilnya juga sama, putih oranye, putih hijau, lanjut ke biru, putih biru, lanjut ke hijau, putih coklat, dan coklat. Kita pasang lagi di sini, ya kan? Nih. Kalau dilihat dari bawah itu yang oranye di kanan, yang coklat di kiri. Sementara kalau dari atas yang ada klipnya itu yang coklat di kanan, yang oranye di kiri. Atau ini ada sedikit kesalahan, maaf. Ternyata yang kanan itu, yang ada di kanan, kalau klipnya di atas, yang ada di kanan itu yang oranye. Itu ada sedikit kesalahan. Yang ada di kanan itu yang oranye. Ini untuk stable kabel itu kayak gini. Tadi ada sedikit kesalahan, jadi sepertinya saya harus mengulangi dari awal lagi. Kita pasang sini dan kita jepit menggunakan tang crimping ini. Harusnya ini sudah terpasang dengan sempurna. Tidak. Jadi tadi saya sepertinya salah untuk memasang. Kita coba dulu aja. Ini kabel testernya, kita nyalain. Kita lihat. Kemungkinan besar ini saya salah masang. Jadi kalau misalnya nggak aktif sempurna, kita lihat outputnya kayak gimana. Sebentar.
Nah ini dia, ini karena salah, jadi bagian 4, 5 bentar, bagi 1, 2, 3, 4, 5 nya gagal, 6, jadi dia tidak berfungsi dengan baik. Coba agak sulit. Nah, tidak berfungsi dengan baik, jadi kita harus benerin dulu sebentar. Di sini saya melakukan sedikit kesalahan itu. Harusnya yang benar itu bagian coklat yang di sebelah kiri ya, dan oranye yang bagian kanan, tapi yang ini salah, jadi saya harus mulai dari awal lagi. Ini mungkin akan memakan waktu. Nah itu dia. Saya akan mencoba ulangnya lagi dari awal. Itulah kalau misalnya di awal jangan sampai salah, karena konektor yang sudah dipasang, yang sudah dijepit menggunakan tang krimping, itu sudah tidak bisa dicopot lagi. Itu yang copot malah bagian si ininya, si karet itunya. Jadi saya akan mencoba ulangnya lagi. Dimulai dari merapihkan ini lagi. Kita kembali ke step awal lagi. Kita merapihkan ini, memisahkan warnanya. Ada sedikit kesalahan, nggak apa-apa, karena saya juga masih pemula. Ini praktek pertama saya. Nih, ini dia sudah rapi. Dan mari kita urutkan, putih oranye lalu oranye, putih hijau lalu biru. Oke. Dilanjut dengan putih biru lalu hijau. Sebentar, ini agak sulit. Dilanjutkan dengan putih biru lalu hijau dan putih coklat lalu oranye, seperti ini ya, kurang lebihnya seperti ini. Emang agak sulit. Kemudian kita potong rapih bagian tengah ini yang kecilnya. Sayangnya saya tidak bisa memotong secara rapi, jadi belum tentu bisa lurus semua, tapi saya akan coba sebisa saya di sini untuk merapihkan bagian ini. Nah itu udah rapi ya. Lalu kita pasang konektornya lagi, karena saya ada cadangan. Tadi itu bagian oranye ini ada di sebelah kanan buat dari klipnya ini. Jadi kayak gini. Sebentar, ini nggak boleh sampai acak-acakan ketika mau dipasang ke dalam konektor, jadi saya rapihkan lagi ulang karena ini ada
yang membandel. Nah, kurang lebih seperti itu. Kurang lebihnya seperti ini. Pasang sampai mentok, lalu dikrimping, dijepit menggunakan tang krimping ini. Nah, pastikan sampai mentok, tekan sekeras mungkin. Sip. Ini sudah selesai. Keluarkan. Nah, maaf. Ini sudah selesai. Mari kita coba lagi di kabel testernya. Ini dia kabel testernya. Kita coba nyalakan lagi. Sebentar, saya pasang. Oke. Ini dia dipasang dan ini dia hasilnya. 1 2 3 4 5 6 7 8 semuanya berfungsi dengan normal, dan ini bisa kita bilang sebagai berhasil lah ya. Kita sudah bisa membuat kabel LAN dengan baik dan benar. Tadi ada sedikit kesalahan, yang dimana sedikit kesalahan sangat berpengaruh. Salah penempatan kabel itu benar-benar berpengaruh besar. Jadi kalau bisa siapkan lagi konektor cadangan. Saran saya mungkin 3 atau 4. Jadi kalau misalnya ada yang gagal seperti ini, salah pemasangan, dan udah dijepit menggunakan tang krimping yang sudah tidak bisa dilepas lagi tuh. Jadi ini bisa diganti menggunakan yang baru kayak tadi. Contohnya ini diganti dengan yang baru, diperbaiki lagi, hasil akhirnya bisa dengan lancar 1 2 3 4 5 6 7 sampai 8. Ini adalah kabel LAN yang dibuat menggunakan UTP Cat5e dan konektor RJ45. Kesimpulannya sebenarnya ya, sayangnya saya tidak bisa mengetes kecepatan LAN ini di laptop saya. Saya tidak bisa mengujinya langsung dikarenakan kekurangan dari laptop saya, dan saya juga tidak memiliki OTG dengan port LAN. Jadi saya hanya bisa menggunakan kabel LAN tester ini untuk menguji kabel LAN yang saya buat. Selanjutnya mungkin saya memerlukan OTG yang memiliki port LAN untuk bisa mengetesnya, mengujinya apakah sesuai dengan kemampuan kabel UTP Cat5e ini, apakah spinnya sesuai dan sebagainya. Sayangnya hal itu tidak bisa direalisasikan. Mungkin cukup sekian kabel LAN yang saya buat. Ini benar-benar berfungsi. Mungkin cukup sekian. Saya Muhammad Dafal Syakif Al-Ghifari. Terima kasih sudah menyimak pembuatan kabelan ini yang tidak selancar itu. Saya pamit. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.